Kasus Vina dan juga Eki di Cirebon, walaupun putusan hukumnya sudah ingkrah, tetapi ini bukan berarti pro dan kontra di masyarakat sudah berakhir. Tapi justru malah ini semakin meruncing, teman-teman. Salah satu bagian di awal video ini yang akan aku bahas adalah pada saat ada video viral, pada saat wawancara dari sejumlah orang tua dari para terpidana yang saat ini diperiksa ulang oleh Polda Jawa Barat. Ini diwawancara di sebuah media TV ya. Ada salah satu statement dari ayahnya Eko Ramadhani yang merupakan salah satu dari narapidana, namanya adalah Pak Kosim. Pak Kosim ini ada yang menilai bahwa beliau ini keceplosan, teman-teman. Karena keceplosannya ada salah satu pertanyaan dari hostnya bahwa kan di malam kejadian itu anak-anak bapak katanya sedang kumpul di rumah Pak RT. Nah, rumahnya Pak RT tersebut, lokasi tempat mereka kumpul, itu jaraknya berapa jauh dari TKP. Terus dibilang sama Pak Kosim ini adalah jaraknya 50 meteran lah. Lantas ekspresi dari orang yang di sebelahnya yang juga adalah orang tua dari salah satu narapidana itu panik. Apakah ini sebuah salah ucap aja atau seperti apa? Coba kita simak dulu cuplikan videonya pada saat diwawancara di media terkait dengan isu tadi, teman-teman. Kejadian di tanggal 27 2016 tuh anak-anak pada kumpul di rumahnya Pak RT, Pak. Pas kejadiannya. Oke. Itu ada bukti apa, Pak, waktu itu? Ada bukti anak-anak tuh pada makan goreng-gorengan. Namanya anak buruh proyek, jadi kalau malam minggu tuh kumpul-kumpul. Oke. Pas malam kejadian itu ada di rumah Pak RT. Dengan tempat kejadian perkara, jauh nggak, Pak, rumah Pak RT itu ke TKP, tempat kejadian perkara? Ya, sebelahan, Pak. Sebelahan, oke. Berapa lama kalau jalan kaki itu, Pak? 50 meteran lah. Ini pus. Enggak, ke tempat kecelakaan Vina itu jauh nggak, Pak, rumah Pak RT? Jauh. Jauh. Jauh, gitu itu. Oke. Kira-kira 1 kiloan. 1 kilo. Oke, jadi Bapak ini itu kayaknya salah dengar ya, teman-teman ya. Pak Kosim tuh salah dengar. Ternyata bukan ke TKP, tapi maksudnya adalah ke Pak RT-nya. Jadi kita harus maklumi karena kan bicara di TV nasional. Di sini sudah jelas bahwa kalau jarak menuju ke TKP itu sekitar 1 km, bukan 50 meter seperti video yang viral. Itu adalah bagian salah ucap yang menurut aku adalah hal yang wajar. Mereka yang tidak pernah atau bahkan ini adalah kali pertama mereka diwawancara di TV nasional. Jadi itu adalah bagian yang sudah clear. Mereka semua tetap yakin bahwa mereka putra-putranya tidak terlibat dalam peristiwa ini. Tetapi sekali lagi keterangan dari keluarga kita bisa pahami bahwa mereka itu pasti akan selalu membela putranya. Kan untuk sampai dalam tahapan putusan yang ingkrah seperti ini, perdebatan yang ada di sosial media ataupun juga media massa ini sudah terjadi, aku yakin, di persidangan. Walaupun sudah berbagai macam hal disampaikan, kan akhirnya dari hakim tetap memvonis ke-7 terdakwa saat itu mendapatkan vonisnya adalah seumur hidup. Lantas ada juga nih perdebatan, aku lihat di wawancara media Indonesia juga, antara kuasa hukumnya Saka Tatal yang bernama Titin Priyalianti dan juga kuasa hukumnya Vina. Mereka ini sempat begitu mau ribut, bahkan aku lihat hostnya Andro, temanku sendiri, aku paham pada saat Andro itu berusaha menenangkan agar ibu Titinnya tidak keluar, karena kalau keluar ya agak sulit juga ya untuk mendapatkan berbagai informasi. Titin Priyalianti itu terlihat marah dan selalu mengatakan bahwa saya nggak mau ngomong sama orang yang tidak ikut dalam persidangan, kayak ngomong sama pepesan kosong gitu. Mbak itu nggak ada di sidang, atau saya yang keluar. Nah, ini udah pusing nih host ya kalau ada salah satu yang walk out seperti itu. Dikatakan bahwa tuntutan korban meninggal itu dalam tuntutan surat jaksa ya, di jaksa penuntut umum, korban meninggal itu karena tusukan benda tajam, karena samurai pendek di dada dan di perut. Fakta persidangan tak ada robekan kaosnya di dada atau di bawah perut. Hasil otopsi juga meninggalnya karena patahan di tulang belakang kepala. Oke, kenapa tim Hotman Paris nih menurut Bu Titin lebih
melihat itu adalah cerita yang banyak fiksinya, dan saya itu lebih banyak adalah faktanya. Jadi saya tuh serba salah mau mendebat apapun. Makanya kan kita bisa pahami pada saat Bu Titin berbicara di berbagai media massa, dia selalu mengatakan bahwa saya berdasarkan fakta persidangan ya. Nah, kita juga tahu kan ya teman-teman, dalam dunia hukum itu apapun yang dianggap, apapun yang tidak terbukti dianggap itu sebagai hal yang tidak terjadi. Belum tentu juga sih apapun yang terbukti di persidangan itu yang terjadi. Ini kan sebuah ya hukum lah ya, suka tidak suka adalah hal yang nggak bisa dipungkiri, ada bagian seperti itu. Nah, kemudian juga Saka Tatal. Ini juga unik ya. Saka Tatal kita sudah tahu lah komentarnya bahwa dia ngakunya dia itu mengaku karena dipaksa dengan perlakuan yang tidak wajar sampai disetrum dan sebagainya. Tapi pada saat Saka Tatal ditanya sama kuasa hukumnya Vina yang hadir di acara ini, bilang bahwa kenapa Saka Tatal kalau kamu tuh diperlakukan yang dengan kekerasan, katanya sampai disetrum dan sebagainya, kenapa tidak kamu sampaikan itu di persidangan? Terus juga pada saat kamu ditahan di Polres ya, di Cirebon, katanya dia mendapatkan perlakuan tak pantas itu di Polres Cirebonnya. Tapi pada saat di Polda Jawa Barat, dia sudah tidak mendapatkan perlakuan seperti itu lagi, dan disitulah dia berani untuk merubah BAP yang pertama kali. Di Polda Jawa Baratnya juga udah tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Di persidangan juga apalagi, karena kan ada jadwal persidangan. Nanti kalau si terdakwanya bernyanyi dalam tanda kutip, ngomong sama hakim apa yang diterima, itu kan juga akan menjadi salah satu catatan khusus. Nah, dari kuasa hukumnya Vina kan tanya, kenapa Saka Tatal selama persidangan kamu tidak ngomong itu ke majelis hakim, ke yang mulia hakim? Saka Tatalnya belum menjawab, tetapi dari kuasa hukumnya lantas marah-marah ya, seperti yang aku sebutkan tadi. Ini saya nggak mau ngomong sama orang yang tidak tahu, yang tidak ikut dalam persidangan. Jadi kayak ngomong nggak jelas. Ini saya keluar atau Anda... Nah, ini juga unik ya. Pesan aku untuk Ibu Titin ya. Ya, kita tahu ya, dari secara hukum pun bahwa klien Anda itu sudah ditetapkan bersalah. Itu secara hukum inkrahnya. Tetapi memang aku pun tidak menutup mata, ada keterangan-keterangan dari Saka Tatal itu yang kalau aku lihat, mungkin karena aku ngerasa ada jiwa manusianya juga, masih merasa kasihan. Tetapi kan perasaan itu tidak bisa menjadi bagian alat bukti ya teman-teman. Kalau ngomongin soal alat bukti, ya ini sudah inkrah, karena sudah lebih dari 2 alat bukti menunjukkan bahwa Saka Tatal terlibat dalam peristiwa ini. Bahkan dia pun mendapatkan remisi itu lebih dari setengah masa hukumannya, yakni adalah 4 tahun lebih loh, dari vonisnya 8 tahun 3 bulan. Nah, dia pun juga masih melakukan wajib lapor ya untuk Saka Tatal ya. Mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali. Dan ini pun masih dalam tanda kutip adalah percobaan. Dan Saka Tatal kan sudah bebas itu tahun 2020-an ya, yang lalu ya. Jadi kalau ada mungkin hal-hal yang dinilai bahwa ini bohong, apakah kemungkinan dari pihak penyidik juga akan melakukan penangkapan lagi? Ya, kita nggak tahu sih. Ini adalah satu bagian sedang menjadi perdebatan. Nah, kemudian juga kakak Saka Tatal pun juga hadir dalam acara ini, dan ya pasti namanya keluarga akan selalu ngebela adiknya. Tapi satu hal, ada satu pattern yang sama teman-teman. Pada saat Saka Tatal muncul di wawancara di media Metro TV, seingat aku yang pertama kali wawancara Saka Tatal, itu kan kuasa hukumnya selalu berada di sampingnya, nepuk-nepuk pundaknya, karena diketahui pengacara bilang bahwa saya ambil alih ngomongnya, saya tepuk-tepuk dia, karena dia tuh kakinya gemeteran. Dia emosional, kelihatan banget, aku setuju. Begitupun juga sama dalam acara di TV One ini, Saka Tatal di sebelahnya kakaknya pun juga sama. Pada saat dia menjelaskan apa yang terjadi pada saat 8 tahun lalu, dia pun juga kelihatan emosional, kakaknya pun juga menepuk-nepuk dirinya agar lebih tenang, agar lebih cooling down. Ini ada satu bagian yang sama. Tetapi juga teman-teman harus tahu, dalam fakta persidangan, menurut kuasa hukum Saka Tatal pun dikatakan bahwa dari ke-7 terdakwa saat itu, hanya 1 orang yang tidak pernah mengkonsumsi minuman keras, yakni adalah Sudirman.
Sudirman itu adalah kliennya juga yang dinilainya katanya secara intelektual itu tidak memenuhi standar manusia pada umumnya lah ya. Bahkan lulusan pendidikannya pun hanya SD. Dan Suratno, bapak dari Sudirman ya, ini juga dihadirkan dalam acara ini dan menyampaikan poin-poinnya adalah tetap membela putranya dan beliau tidak yakin putranya terlibat adalah hal yang wajar. Namanya orang tua pasti akan membela putranya. Dikatakan bahwa putra saya itu hanya lulusan SD. Dia orang yang sangat mudah ditekan dan ngaku banget putra saya itu pendiam dan intelijensinya sangat rendah. Makanya dia cuma lulusan SD. Dan kuasa hukum pun mengatakan bahwa dia ini termasuk orang yang paling tertekan pada saat persidangan 8 tahun yang lalu. Bahkan ada suatu momen katanya dia pakai masker. Alasannya ditanya sama hakim, kenapa pakai masker? Belum COVID saat itu teman-teman. Jadi dikatakan bahwa saya itu katanya lagi flu. Padahal saya tahu hakim juga paham apa yang terjadi sama dia. Dia ini tidak hanya mendapatkan tekanan dugaan dari para oknum polisi, tetapi juga dari sesama narapidana dalam kasus ini. Artinya Sakatatal pun termasuk di situ yang menekan si Sudirman. Nah, tekanannya karena apa? Karena dia ini orang yang paling gampang dipaksa untuk ngaku. Karena salah satu hal yang ngebuat ketujuh terpidana lainnya saat itu ditetapkannya bersalah, ya karena pengakuan dari si Sudirman tersebut, teman-teman. Ya, aku nggak tahu sih, pada saat hari ini kan sudah ada berita dari Polda Jawa Barat bahwa penangkapan dari salah satu DPO yang bernama Peggy alias Perong, dan nama lengkapnya ini juga Peggy Setiawan kan sudah ditangkap. Banyak aku lihat di komentar video sebelum ini bahwa Anjas kok kayaknya deskripsi DPO tersebut berbeda dengan tampangnya. Terus juga bilang, loh Mas Anjas, itu bukannya yang di Facebook, katanya itu adalah Egy itu katanya pakai anting yang gede, yang lobang seperti itu. Ya, inilah salah satu efek buruknya sosial media, teman-teman. Memang ada bagian foto-foto yang beredar itu, dari kalau kalian sudah nonton dari awal kasus, dari pembahasanku mengenai kasus Vina dan juga Eki, aku sudah mengatakan dari awal bahwa kalau foto-foto yang beredar itu dugaannya adalah bukan ya. Itu kan sudah aku bahas berkali-kali di setiap videonya, makanya tidak pernah aku tampilkan secara detail. Terus juga mengenai salah satu anak dari pejabat yang bupati atau mantan bupati di Cirebon tersebut pun juga sudah memberikan keterangan bahwa itu adalah bukanlah dia. Nah, tetapi gini, dengan adanya penangkapan salah satu anggota DPO ini, dugaannya ini akan ngebuat kasus ini semakin terang benderang. Apakah yang disampaikan oleh Sakatatal ini beneran kebenaran? Apakah hanya sebagai salah satu bentuk aksi balas dendamnya aja? Dia ngerasa marah, diperlakukan tidak pantas oleh sebagian oknum polisi. Ada banyak yang bilang, ya lo kalau mau dilayani dengan baik atau mendapatkan perlakuan yang terhormat, makanya jangan masuk penjara gitu. Tapi dengan hasil persidangan yang sudah ingkrah, ya memang Sakatatal bersalah. Tetapi di sisi lain, sebagian masyarakat juga menilai bahwa aku yakin banget dia ini adalah salah tangkap. Tetapi ada potensi yang sangat kuat bahwa sebenarnya Sakatatal ini memang dia adalah pelakunya secara ingkrah, tetapi dia tidak sadar melakukan hal tersebut karena dia masih di bawah umur dan juga di bawah pengaruh minum-minuman keras. Salah satu hal yang cukup potensinya tinggi. Kita pengen tahu nanti sebenarnya alat bukti apa yang dijadikan oleh polisi, penyidik saat itu untuk menetapkan mereka sebagai tersangka. Kalau aku analisa sih, kan alat bukti itu ada 5 ya. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. At least dari keterangan saksi aja sudah lebih dari 2 orang. Itu pun udah bisa menetapkan mereka sebagai tersangka. Ditambah lagi mungkin apakah ada dari keterangan ahli atau ada petunjuk. Petunjuk itu adalah gabungan di antara 2 alat bukti. Aku nggak yakin kalau seandainya dari penyidik saat itu menetapkan mereka sebagai tersangka tapi nggak ada 2 alat bukti yang kuat, waduh bisa kena sidang pra-peradilan tuh. Tapi kan ternyata keputusan dari hakim memvonis mereka dengan hukuman maksimal, artinya perbuatan mereka tuh sudah sangat meyakinkan sesuai dengan pasal pidana yang dilanggar mereka. Sementara itu bisa aku update terkait kasus Vina dan juga Eki. Kalau ada update terbaru silakan tinggalkan di kolom komentar ini. Dan aku sudah buat playlist teman-teman pembahasan kasus Vina update-nya dari awal. Aku ngebahasnya sampai sekarang ini. Silakan cek aja di YouTube-ku di bagian playlist agar kalian tidak ketinggalan setiap isu satu persatu yang aku bahas di setiap video tersebut.
Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.